Selamat sore semua sahabat NetGeo Indonesia. Kembali lagi di saya bersama Fikri, saya writer dari National ya. Kembali lagi di acara Bincang Redaksi ke-41. Kali ini kita akan membahas bagaimana konservasi lebih tepatnya dan juga segala problematika yang ada di Mahakam. Terutama pembahasan kita kali ini adalah tentang Mahakam. Eh, Mungkin waktu pertama kali saya ke sana, saya belum tahu bagaimana Mahakam itu eh, asalnya, lalu bagaimana keadaannya, dan ketika saya datang ke sana, ternyata memang seurgensi itu untuk dipedulikan, karena memang statusnya dia sudah mencapai status kritis. Dan sebelum saya mulai, mungkin saya akan mencoba untuk membacakan tata cara diskusi untuk kali ini yang mungkin kita bisa menjadi panduan untuk diskusi hari ini. Oke. Untuk tata cara kegiatan bincang redaksi ke-41, yang pertama, kegiatan bincang redaksi akan direkam. Dan kedua, fitur berbicara pada peserta akan dinonaktifkan hingga waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga, peserta diperkenankan untuk bertanya pada sesi tanya jawab dengan cara raise hand atau chat. Jadi nanti setelah kita melakukan paparan dan juga diskusi yang akan terkait, para peserta yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand dan bisa mengisi di kolom komentar atau chat untuk pertanyaan. Oke, selanjutnya untuk mendata siapa saja yang sudah hadir hari ini, mungkin ada dari kolom Menti yang bisa diisi para hadirin. Saya pengen tahu sebetulnya dari mana aja sih para peserta yang sudah hadir hari ini, dengan mengisi kode Menti 7419572. Teman-teman bisa mengisi kode tersebut uh, dengan mengunjungi situs menti.com untuk membantu kegiatan survei kita hari ini. Pastikan bahwa semua kegiatan hari ini menggunakan koneksi internet yang bagus supaya lancar nanti kita sharing-sharingnya. Ini sudah ada yang hadir dan sudah ada yang mengisi dari Semarang, dari Jawa Barat, ada juga dari Bali yang sudah hadir jauh-jauh ya, yang datang ya. Oke, oke berarti kita lanjutkan. Eh, Jakarta masih ada terus yang berdatangan. Baik yang baru datang bisa isi di menti.com dengan kode 7419572. Baik. Oke, berarti kita lanjutkan ke sesi diskusinya. Bahwa tadi saya sudah bilang ini berkenaan dengan Pesut Mahakam. Saya pengen cerita dikit. Waktu itu pertama kali datang, saya dikejutkan oleh kehadiran Pesut. Waktu itu kami sedang berada di kapal, lalu ada eh, katakanlah kelompok ya, suatu kelompok populasi, mereka melakukan suatu kegiatan namanya milling, semacam kegiatan tanpa orientasi yang jelas. Mereka hanya berkeliling berenang-berenang kapal kami gitu. Jadi saya tercengang, oh seperti itu betul ternyata. Dan juga waktu itu ada namanya mus-mus yang memang kami temui. Dan ironinya baru-baru ini mus-mus baru saja meninggal. Jadi seperti apa ya? Aku datang lagi cinta-cintanya tapi tiba-tiba ditinggalin gitu aja. Dan memang itu adalah
keadaan yang seperti itu terjadi, kritis itu terjadi, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan manusia yang memang merugikan dari pesut mahakam itu, yang nanti kita akan paparkan bersama Ibu Daniel. Saat ini kita akan mencoba memperkenalkan Ibu Daniel Kreb. Beliau adalah pimpinan program ilmiah dari Yayasan Konservasi Rasi. Mungkin aku sendiri berterima kasih ya, karena memang Bu Daniel ini kehadirannya di Indonesia amat sangat mulia. Karena saya merasa beruntung ada beliau di Indonesia. Kalau tidak ada, mungkin kita tidak tahu bagaimana status pesut mahakam itu seperti apa dan sebagainya. Dan juga berkat jasa beliau juga, kita juga tahu pada akhirnya di IUCN Red List pesut mahakam mendapatkan status critically endangered. Dan silakan, saya mempersilakan untuk Bu Daniel untuk membuka mic dan coba untuk mempresentasikan apa yang akan dipaparkan. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Mas Fikri. Terima kasih banyak atas kesempatan saya diberikan. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas. Aman, clear. Iya, mari mungkin tidak akan banyak waktu saya untuk introduksi diri sendiri sudah dilakukan. Jadi mungkin saya langsung mau presentasi material yang saya sudah siapkan ya. Izin saya untuk share screen dulu. Oke, sudah tampil, Mas? Sudah, Bu, aman. Baik, oke. Ya, jadi judulnya ini cukup dramatis ya. Nyawa terakhir pesut mahakam status kritis semakin mengancam. Perjuangan konservasi di titik-titik bencana kepunahan. Memang judul ini bukan saya yang milih, memang National Geographic yang memilih, dan saya harus mengaku saya juga sebenarnya setuju. Walaupun saya sendiri secara pribadi seorang optimis, namun memang tahun ini kami cukup terpukul dengan ada banyak pesut yang kami menemukan mati di Sungai Mahakam, yaitu 8 ekor. Baik, tapi juga ada memang peluang untuk konservasi pesut mahakam, sehingga itu saya mau coba juga kita sama-sama akan memecahkan ya bagaimana dari semua pihak bisa berkontribusi agar pesut mahakam bisa terselamat, karena tidak mungkin kalau pesut mahakam hanya di tangan sekelompok kecil seperti mungkin LSM saya, Yayasan Konservasi Rasi, yang nanti saya juga akan sedikit menjelaskan. Pertama saya mungkin akan cerita sedikit tentang kondisi populasi, kemudian tentang ancaman dan tantangan, kemudian upaya konservasi yang telah dilakukan, kemudian untuk peluang ya sih, bagaimana apa sih peluang untuk pesut ini. Ya, pertama saya ingin pengenalan pesut mahakam yang di dunia luar dikenal dengan nama Latin Orcaella brevirostris dan nama Inggrisnya Irrawaddy dolphin. Kenapa namanya Irrawaddy dolphin? Karena pertama kali ditemukan di Sungai Irrawaddy di negara Myanmar. Namun setelah penelitian lebih maju juga dalam penelitian aspek DNA, sudah diketahui bahwa mereka merupakan saudara jauh, jadi sudah tidak, sebenarnya bukan satu spesies, tapi karena belum ada tulisan yang masih dinanti-nanti untuk menjelaskan tentang perbedaan mereka, untuk saat ini masih dianggap satu spesies ya. Untuk di Indonesia status perlindungan mulai dari tahun 90, kemudian dilanjut perlindungan dengan PP nomor 799, kemudian yang terakhir Permen 106 2018. Kemudian kalau di IUCN, di International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, itu memang pesut punya status sangat kritis terancam. Beda dengan pesut yang hidup di daerah pesisir, karena di Indonesia juga ada pesut yang hidup di pesisir. Di sana statusnya terancam. Jadi mereka saudara jauh juga. Jadi mereka bukan satu, anggaplah subspesies mereka. Kemudian di CITES, itu sebuah organisasi internasional yang mengatur tentang perdagangan, mereka masuk di Appendix 1. Artinya pesut ini tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh tanpa ada surat-surat dipindahkan. Bahkan untuk sampel pesut mati, itu memang kita harus minta izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kemudian untuk sendiri di Kalimantan Timur, dia adalah maskot provinsinya. Nah, ini penyebaran sebetulnya nama Orca brevirostris dan ada saudara jauhnya Orca heinsohni yang di Australia yang dulu juga satu spesies tapi sekarang namanya sudah berubah. Jadi penyebaran di pesisir sebetulnya ada mulai dari India hingga ke Bangladesh, kemudian juga ada di bagian Malaysia sampai ke Sungai Mekong dan Sungai Irrawaddy. Jadi untuk sungai cuma 3 sungai yang benar-benar populasi atau subspesies berbeda, ya di Irrawaddy River, kemudian di Mekong River dan di Mahakam River. Kalau di pesisir masih dianggap satu grup dari segi DNA. Nah, di Sungai Mahakam, sungai ini memang cukup memadai untuk habitat pesut karena cukup panjang. Dia hampir 1000 kilometer panjangnya, kemudian habitat pesut Mahakam lebih banyak ada di daerah 180 kilometer sampai 350 kilometer dari Muara. Di daerah yang ada banyak danau-danau seperti Danau Semayang, Danau Melintang, dan ada juga Danau Jempang, walaupun pesut tidak jarang sekali masuk ke Danau Jempang karena sudah mengalami pendangkalan. Kemudian pesut juga suka di anak sungai seperti Kedang Rantau, Kedang Kepala, Belayan, Kedang Pahu, dan Sungai Rata. Nah, Sungai Rata itu yang paling unik sebetulnya. Itu cukup jauh di Hulu Makam, mungkin sekitar 500 meter dari Muara, kilometer dari Muara. Dan itu sungai penuh dengan jeram-jeram dan air yang sangat cepat di sana mengalir. Namun pesut juga bisa hidup di sana, walaupun habitat favoritnya di daerah danau-danau, karena di situ lebih banyak ikan kecil yang dia suka. Nah, kalau mungkin ada perubahan dalam waktu untuk penyebaran pesut, kalau dulu pesut memang sampai 80 masih bisa ditemukan di daerah Samarinda, kemudian sampai ke daerah Longbagun. Semakin waktu berjalan, pesut lebih banyak memang dari dulu memang habitat utama di daerah yang arsir agak tebal ini, di daerah danau-danau ini. Kemudian dia punya beberapa zona inti di daerah muara-muara sungai. Kenapa pesut suka di muara sungai? Karena di situ mudah sekali untuk menangkap ikan karena ada perputaran arus. Jadi ikannya terperangkap di dalam arus tersebut. Kemudian satu core areal yang sudah tidak ada lagi itu di Muara Pahu yang menyambung dengan Sungai Kedang Pahu. Kenapa di situ pesutnya lebih jarang ada hanya pada saat air musim kemarau, pada saat pesut melakukan migrasi, ada ikan kendia dan rapang, biasanya suka mudik pada saat air kecil. Tapi saat ini ya itu aja yang pesut ikut. Padahal sebelumnya mau air besar, mau apa pasti ada di Muara Pahu. Itu karena di situ ada pembukaan lahan, memang di rawa-rawa yang tadinya merupakan tempat ikan memija, nah itu menjadikan kebun sawit sehingga itu ada perubahan dari darat yang mempengaruhi kualitas air di anak sungai tersebut. Nanti saya akan cerita sedikit lebih lanjut tentang itu. Nah, kemudian ini untuk jumlah populasi, memang penelitiannya dari tahun pertama kali saya mendarat atau terdampar di Kalimantan Timur ya, ibaratnya di tahun 97, itu untuk preliminary survey ya, survei awal. Kemudian saya lanjut 99 sampai 2002 sebagai penelitian sebenarnya untuk S3. Di situ saya belum punya kamera yang canggih karena saat itu kami masih pakai roll sehingga untuk populasi itu belum kita terlalu bisa megang jumlahnya, tapi yang jelas kami tahu itu di bawah 100. Nah, kemudian untuk yang lebih pasti untuk jumlah kami mulai di tahun 2005 sebenarnya hingga sekarang karena sekarang kita setiap tahun 4 survei kami lakukan. Kami tiap kali kalau ketemu pesut, ambil cukup waktu, ambil foto dari sirip-sirip punggung yang kelihatan memang berbeda, sehingga kami bisa mengetahui berapa jumlah yang ada dalam satu survei. Nanti kami membanding dengan survei-survei lain, sehingga bisa dihitung dengan formula dengan kepastian tertentu, atau juga bisa dari perhitungan langsung dari hasil 4 survei itu berapa sirip yang dapat. Jadi perhitungan terakhir tahun 2019 adalah 81 ekor. Dan saya mohon maaf kalau untuk 2020-2021 masih dalam tahap analisa. Jadi ini memang
mengalami sedikit telat karena mungkin banyak kami lakukan kegiatan konservasi sehingga ini analisis sedikit terlambat. Tapi mudah-mudahan di awal tahun 2001 diharapkan sudah akan keluar angka itu. Tapi memang populasi ini mengalami sedikit penurunan. Jadi tren adalah sedikit menurun, walaupun tidak curam, tajam, tapi tetap ada tanda-tanda ini mulai sudah sedikit turun. Kalau kita ambil analisa regresi, ada memang sedikit signifikan. Kemudian ini dari jumlah yang lahir, ya alhamdulillah masih ada yang bisa lahir. Jadi ini kita melihat kalau ada pesut lahir mudah sekali bisa dikenali karena mereka punya namanya lingkaran lemak, fetal folds dalam bahasa Inggris. Itu biasanya antara 5 sampai 7 ekor dalam setahun yang lahir di populasi ini. Baik. Jadi tahun 2021 juga ada 7 ekor yang lahir. Namun ada juga yang mati tentu saja. Jadi ini banyak pesut yang sudah saya bantu kuburkan atau menekropsi. Jadi Uca tidak asing dengan pesut mati, cuman sekali tetap kita rasa sedih kalau ada yang mati, tentu saja. Ini biasanya yang mati kebanyakan dewasa, tapi ada juga 20% bayi dan 7% anak-anak alias remaja. Nah, ini kita lihat grafiknya dari tahun 95 sampai 2021, ya seperti kelihatan fluktuasi ya, semestinya maunya kami memang jelas turun saja itu. Tapi ini kenapa di 2018 sama 2021 ada kenaikan signifikan, yang paling tinggi ya 2018 ada 10 ekor yang mati. Nah, kita lihat dari penyebab ini mungkin 70% mati akibat namanya rengge, itu jaring insang yang dipasang di dasar dan kadang-kadang sebagian ekor atau sirip yang kena. Bahkan mereka kadang suka makan ikan dari alat itu sehingga sebagian kadang tersendat di dalam tenggorokan dan itu bisa akibatkan kematian mereka. Kemudian juga ada yang tertabrak kapal dan 7% juga akibat didugaan racunan limbah, dan itu memang perlu penelitian lebih dalam karena tidak terlalu mudah untuk langsung mengetahui ini diracun atau tidak. Jadi harus karkas yang masih bangkai yang masih cukup bagus sehingga bisa dilakukan analisa histopatologi. Dan ada juga 23% kita memang tidak tahu penyebab karena pesutnya sudah terlalu mengalami pembusukan. Ancaman dan tantangan konservasi pesut. Ya, pertama yang tadi saya bahas kematian langsung ya. Ini maaf ini tidak sama, ini sebetulnya sudah 70%. Mati karena rengge. Kemudian di atas kita melihat lakukan kegiatan carikan pakai alat setrum. Nah, kalau dulu masih pakai aki, kalau sekarang sudah genset, dan itu tentu saja sangat bahaya bagi nelayan dan kemudian untuk pesut juga. Jadi kita nanti akan melihat lagi ini polusi suara. Walaupun kapal seperti ini kalau misalnya melintas, untuk kita sendiri di darat tidak ada suara, di bawah air itu sangat bising sekali. Dan apabila kapal sebesar ini masuk ke anak sungai, itu keantok-pantul ke semua arah sehingga pesut kehilangan alias mengalami disorientasi. Sehingga pesut tidak bisa mendengar pantulan dari sonar sendiri, dan itu memang bahaya. Bisa juga tertabrak dengan kapal itu. Kemudian ini konversi hutan untuk perkebunan. Nah, kenapa itu menjadi permasalahan juga? Apabila dia punya kebun di daerah yang merupakan daerah pemijahan ikan atau rawa, ya otomatis ini ikan nanti tidak bisa memijah di situ lagi. Dan juga kadang-kadang terlalu dekat dengan sungai sehingga kadang-kadang pada saat melakukan fertilisasi atau menggunakan herbisida atau pestisida, itu elemen-elemen itu bisa terlarut apabila musim hujan. Biasanya kalau musim hujan memang kami lihat di air lebih banyak muncul logam berat. Nah, itu juga bahaya kalau diakumulasi karena ikan memakan itu, kemudian juga makan ikan, manusia juga makan ikan, sehingga itu harus dicegah memang. Di bawah juga ada polusi kimia. Nah, kayak batu bara di sini kita lihat terlalu dekat sama lahan basah. Semestinya kan batu bara agak jauh dari
sistem perairan seperti ini supaya tidak melarut dan juga tidak debu masuk. Sama dengan plastik, memang juga itu satu persoalan yang masih belum bisa diatasi. Ini kita lihat polusi yang lebih bahaya memang adalah unsur logam berat. Memang ada juga polusi yang dibilang seperti mungkin air mengalami banyak besi atau ada mungkin banyak sedimentasi, tapi yang ini memang lebih harus diperhatikan juga. Ada mangan, kadmium, timbal dan tembaga yang kami memang kadang-kadang ketemu pada saat banjir. Juga dalam tubuh pesut baru-baru ini yang tadi dibicara sama Mas Fikri, ini ada pesut mati akibat si mus-mus, itu memang kami menemukan dalam tubuh ada semua logam ini ada di dalam tubuh. Kemudian juga ada potasium. Jadi potasium itu ternyata itu mengakibatkan mus-mus mengalami selain kronik, dia punya polusi juga ada akut, karena potasium itu punya kemampuan untuk sebetulnya langsung membunuh ya. Itu digunakan kadang-kadang untuk meracun ikan atau udang. Nah, tentu saja hal-hal begini semestinya orang tidak menggunakan metode seperti ini. Nah, ini lagi ada orang nyetrum dan ini kita lihat ini ada anak pesut. Kadang-kadang kata yang lain, pesut memang suka dekat setrum karena mungkin ada ikan yang lari dari situ. Nah, itu bisa menjadikan satu bahaya juga untuk bayi sekecil ini kalau terlalu dekat sama penyetrum. Nah, ini baru 1 hari usianya bayi yang saya lingkari sangat kecil, sudah harus menghadapi kapal raksasa seperti ini. Tentu saja tidak tantangan besar ya bagi kehidupan pesut seperti ini. Nah, ini permasalahan sampah domestik, ya mungkin karena kebiasaan dulu orang membuang daun-daun dan sekarang dilanjutkan lagi untuk membuang di sungai, tapi daunnya berubah jadi plastik. Nah, sehingga ini harus memang ada edukasi juga dan harus ada solusi karena kadang-kadang ada kampung yang memang tidak punya daratan sehingga untuk TPA memang tidak ada bagaimana bisa membantu masyarakat seperti ini. Ya, ini juga bagaimana bisa memberikan makanan kepada semua masyarakat dan nanti kalau ada kalau ikan jadi pindah ke Kalimantan, memang mungkin perlu banyak ikan dari Sungai Mahakam. Nah, bagaimana bisa tetap memenuhi ikan, tapi juga masih ada untuk pesut. Nah, untuk populasi saat ini masih sedikit aja, 3,7 juta orang. Kemudian ada 3 kabupaten, di habitat utama pesut ada memang 2 kabupaten, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, sekitar 7 kecamatan, hanya penduduk 127.000 orang. Kegiatan juga tidak terlalu intensif ya, perikanan, pertanian, kemudian tapi yang memang industri besar itu memang lebih banyak punya andil dalam mempertahankan atau merusak kualitas air sebetulnya ini tambang batu bara, kehutanan, perkebunan kelapa sawit. Untuk masyarakat sendiri memang mereka melakukan penangkapan ikan dan budidaya ikan. Produksinya kurang lebih sama dan total pendapatan juga sama, tapi kalau kita lihat dari bagian kolom terakhir nelayan ini untuk penangkap langsung itu 8.000, sementara yang kerama misalnya ini khusus untuk daerah yang habitat utama pesut 4.000, sehingga sebetulnya lebih menguntungkan bagi nelayan keramba ya, karena pendapatan mereka kan jauh lebih tinggi daripada kalau harus tergantung pada penangkapan langsung. Jadi kesimpulannya juga perikanan ternyata mengalami juga penurunan ya, karena mungkin lebih banyak nelayan yang dibanding dulu yang cari ikan. Jadi omset juga per nelayan lebih besar untuk nelayan budidaya. Mungkin saat ini yang konklusi tentang penelitiannya bahwa penyebaran populasi semakin terdesak mengalami penurunan, kemudian juga pesut mati ada sekitar 4 ekor per tahun, kemudian populasi tinggal 80-an ekor. Nah, itu sebetulnya bisa dikatakan Sungai Mahakam dan populasi pesut mengalami situasi darurat. Perikanan sendiri juga mengalami tantangan karena ada alat ilegal, penangkapan ikan berlebihan, kemudian area pemijahan ikan itu yang rusak juga karena dikonversi, dan ada limbah yang masuk di sungai. Nah, apa upaya konservasi yang selama ini dilakukan?
adalah tidak hanya untuk kami, tapi saya mungkin karena saya memang bagian anggota dari RASI, ya saya cerita tentang RASI. Apa yang kami lakukan adalah ini bisa diikutin juga kegiatan di website kami www.ykrasi.org atau Facebook atau Instagram. Ya, di sini sudah kelihatan dari gambar banyak penyuluhan ke masyarakat, mengajak masyarakat muda juga untuk peduli terhadap pesut. Tidak. Jadi saat ini pesut juga cukup terkenal untuk masyarakat lokal dan mereka cukup menyayangi. Ini latihan daur ulang plastik. Ada beberapa kegiatan untuk mengurangi jumlah plastik yang masuk ke Sungai Mahakam. Ini sebetulnya solusi untuk sementara membagi drum sampah karena kami minta bakar dalam hal kecil-kecil. Padahal itu kan nggak sehat juga untuk masyarakat. Cuman kadang-kadang mereka nggak punya itu tadi daratan untuk benar-benar menimbun plastik itu. Nah, juga kita lihat dalam medsos, pesut juga sering memang sudah mulai disebarluaskan informasinya dan ditangkap baik. Biasanya ada banyak orang yang peduli mananya. Kemudian ini untuk proyek beralih ke keramba daripada tangkapan langsung, ada juga proyek, dan kemudian dengan ibu-ibu untuk misalnya merubah ikan mentah, jadikan produk yang lebih tinggi nilai seperti kalau dijadikan presto misalnya. Nah, untuk rescue dan latihan ada juga karena pesut kadang-kadang agak mucil dan suka masuk ke dalam rawa-rawa sehingga kita perlu memindahkan kembali ke Sungai Mahakam. Karena kalau tidak dia akan mati kepanasan, dehidrasi di rawa karena air cepat turun kadang-kadang pada musim kemarau. Sini juga untuk ekowisata adalah juga kegiatan kami dukung karena ekowisata bisa memberikan nilai omset ya untuk masyarakat, tapi juga bersifat melestarikan alam. Ya, ini monitoring, jadi ada beberapa riset yang dilakukan, ya riset dari kapal, kemudian juga riset akustik, dan ini juga pasif akustik, ada alat yang dipasang untuk memantau berapa pesut yang lewat di 7 titik. Di sini atas adalah observasi langsung di Marapala untuk melihat bagaimana pesut bisa kalau ada pinger, namanya alat akustik ini, bisa jauh dari ring. Jadi kami juga lakukan reaksi pesut memantau seperti itu. Ini ada pemantauan pesut dan kegiatan ilegal, jadi itu sangat penting juga karena kalau kita sudah memberikan informasi di mana titik rawan, lebih mudah nanti untuk aparat untuk mendatangi titik tersebut pada jam tersebut. Jadi ini kami mantau semua, ada 5 tim pantau yang memang punya alat yang merekam titiknya, kemudian mereka bisa rute sudah ditentukan. Ya, ini juga tugas mereka untuk mencatat bayi baru atau misalnya lokasi pesut yang ada setiap 3 kali seminggu ada informasinya. Nah, ini banyak titiknya. Ini salah satu contoh, misalnya untuk tim dari Marakaman pada Juni 2021 ini kejadian illegal fishing ada di mana dan jam berapa. Ini mungkin dari tahun, misalnya kita melihat ada penurunan. Jadi memang untuk beberapa wilayah ada 50% penurunan dari illegal fishing dan itu kita ini juga senang tentu saja. Ada masih wilayah juga yang perlu betul-betul masih diwaspada. Ini kadang-kadang burung yang dilindungi juga diikat di atas rakit dan tim mereka juga kadang-kadang akan menginformasikan kepada pemilik untuk melepaskan karena burungnya dilindungi. Jadi ada beberapa burung yang dilepaskan. Nah, salah satu kegiatan yang penting sekali juga adalah ini menginisiasi pelindungan habitat pesut. Dan pada tahun 2020 Bupati Kutai Kartanegara sudah membentuk satu kawasan konservasi perairan. Itu ada sekitar 43.000 hektar yang meliputi danau, rawa, dan sempadan sungai. Ada 27 desa yang termasuk dan memberikan lampu hijaunya. Sehingga peluang untuk konservasi mungkin kita lihat dulu dari bagaimana sih arti pesut untuk masyarakat lokal.
Kami lakukan wawancara dan ternyata memang penting menurut masyarakat karena pesut membantu. Ternyata lebih banyak mereka senang karena memberikan hiburan karena pesut merupakan bagian dari dongeng lokal bahwa pesut asal usul dari manusia. Jadi ada ceritanya, legendanya. Ya mungkin waktu tidak cukup, nanti bisa mungkin pas question bisa ditanya seperti apa sih legendanya. Ada juga musim ikan, bisa pesut kasih tanda ini kalau dia di daerah tertentu mau mudik itu artinya air akan seperti apa. Jadi nelayan sudah mulai siapkan jaring. Bisa juga kadang-kadang dia kalau ada pesut lebih banyak ikan dapat dalam jaring. Kemudian ini alasannya juga bahwa memang mereka tahu sudah sekarang bahwa pesutnya dilindungi. Nah, kepedulian memang kalau kita misalnya lihat dari grup yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, bukan oleh rasi, itu ternyata ya cukup banyak minat dan kalau ada masyarakat lokal upload, itu memang suka memang likes biasanya. Jarang ada jempol bawah kalau ada cerita tentang pesut. Kemudian pesut yang selamat dari terdampar atau terjerat renggeh, ada 10 kali laporan pesut yang dibebaskan dari renggeh dan juga ada 7 ekor yang selamat dari rawa. Nah, peluang untuk kawasan konservasi memang dengan kita mencanangkan kawasan konservasi kita bertujuan untuk tidak hanya melestarikan pesut tapi juga biodiversitas lain, sektor perikanan, kemudian ketahanan pangan, ya, serta kesejahteraan masyarakat. Nah, ini ada 3 zona di dalam kawasannya. Ada zona inti yang memang daerah rawa untuk pemijahan ikan. Ada zona pemanfaatan terbatas yang memang boleh melakukan kegiatan perikanan, cuman yang bersifat lestari. Dan ada zona lainnya sebagai zona penyangga, jadi hutan simpanan sungai dan rawa. Kalau anak-anak di atas ini lagi sedang melakukan perikanan dengan kearifan lokal, yaitu tombak ikan. Jadi ikan segitu kru, anak punya mata sangat tajam sehingga mereka bisa ini tembak tombak ikan. Mohon maaf ya, ada mungkin suara yang di belakang. Apakah saya saja dan yang dengar atau ada yang mungkin bisa memute-kan mikrofon? Ya, bagi yang suaranya belum di-mute, mungkin mohon maaf, tolong di-mute. Sedikit mengganggu. Ya, Oke, baik, terima kasih. Ya, ini peta untuk Pesut Mahakam kawasannya, kita melihat ada zonasi. Nah, selain kawasan untuk konservasi, ada juga memang habitat penyangga itu disebut kawasan ekosistem esensial. Dan itu keseluruhan yang sudah di SK sama gubernur adalah 225.000 hektar. Tapi itu indikatif, jadi belum jadikan existing. Jadi tugas memang dari rasi untuk membuatnya existing. Sehingga saat ini untuk Kutai Kartanegara ada sekitar 162.000 hektar. Masyarakat ada mungkin 33 desa yang ingin menjadi bagian dari ekosistem esensial, akan menjaga hutan mereka sehingga itu menjamin kualitas air juga nanti untuk habitatnya pesut. Nah, mungkin untuk nanti kita lihat kesuksesan dari hasil kawasan itu apa sih sebenarnya, bahwa pelindungan habitat efektif ya berarti harus kurang polusi ya. Kita nanti kalau monitoring harus tidak bisa banyak logam berat lagi di air, kemudian juga ada regulasi, ada penegakan hukum. Kalau untuk mengurangi kematian, ya bisa melalui regulasi, kemudian juga mungkin alternatif seperti tadi alat pinggar yang bisa dipasang mungkin di renggeh sehingga bisa menjauh dari renggeh. Kemudian perlindungan ikan. Nah, untuk itu memang harus menjaga daerah pemijahan ikan sehingga tadi dengan bikin kawasan sudah di dalamnya sebetulnya. Kalau kita melindungi habitat untuk ikan juga bisa memijak di situ. Kemudian harus juga ada penegakan hukum dan pemanfaatan yang lestari. Mungkin cari alternatif juga. Jadi masyarakat tidak hanya bergantung kepada perikanan, tapi juga mungkin ekowisata atau mungkin budidaya. Jadi juga yang penting dalam semua tahapan adalah
pembentukan kawasan jangan hanya membuat kawasan dari atas, tapi memang perlu melibatkan masyarakat dari bawah sehingga mereka juga, misalnya untuk zona inti di mana betul-betul dilindungi, itu memang bukan dari rasi, bukan dari pemerintah, tapi memang dari masyarakat sendiri yang mengerti bahwa ini penting dan mereka membuat sendiri areal ini sehingga itu kita masukkan di dalam kawasan. Nah, keuntungannya apa saja? Ya itu tadi mungkin bisa meningkatkan kehidupan mereka dengan ada program alternatif. Kemudian juga dengan menjaga habitat, ikan bisa berlimpah, bisa lebih banyak ikan dan juga kualitas air bisa juga lebih baik. Kemudian mungkin juga penting menjaga warisan budaya dan alam. Dan keuntungan dari pesut kadang-kadang kata nelayan bisa membantu menangkap ikan dan memberikan hiburan untuk masyarakat. Nah, kemudian juga tambahin masalah kalau dijadikan ekowisata, bisa juga mungkin ekowisata kan pasti itu selalu sesuatu yang menggunakan kearifan lokal, dan juga pasti akan dijaga zero plastic waste. Jadi untuk satu desa namanya Desa Pila, silakan datangin karena mereka sudah betul-betul berupaya untuk mengurangi bahkan tidak adakan pembuangan sampah di sungai, kemudian ada beberapa lomba dayung dan penangkapan ikan tradisional pakai tangan. Jadi biasanya kalau orang memikirkan konservasi, kata konservasi adalah, oh pasti akan merepotkan kami ya, masyarakat Nabeg. Tapi biasanya kami juga coba jelaskan bahwa ekosistem yang masih punya fungsi bagus, dia ada banyak jasa. Jadi tadi jadi ada air, udara bersih, ada ekowisata, juga banjir bisa dikurangi di daerah sendiri dan juga di hulu dan hilir. Solusi peluang ya untuk tidak menjadikan konflik adalah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kelestarian ekosistem, menerapkan area konservasi dengan sistem zonasi, jadi di mana boleh, di mana tidak boleh ada kegiatan, meningkatkan penegakan hukum, mengurangi ketergantungan terhadap SDA, kemudian mencegah investasi yang berdampak negatif ke jasa, jadi agak dijauhkan dari bagian perairan. Oke, baik, mungkin ini cukup dari saya. Semoga cukup jelas dan saya terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Bu Daniel. Bu Daniel, tadi aku agak penasaran dan agak miris melihat ada bayi, ada kaul pesut yang dihadapkan oleh kapal batubara. Apakah Ya, kapal itu melewati anakan sungai tempat dia tinggal atau gimana, Bu? Dan apakah kapal itu mempunyai desibel yang tinggi sehingga baik. mempengaruhi sonar pesut? Ya, kalau yang kapal tadi sebenarnya foto dia lewat di Mahakam. Jadi itu masih ada toleransi sebetulnya karena itu cukup lebar. Jadi pesut masih bisa antisipasi dan menjauh. Tapi kapal yang sama itu kadang-kadang juga lewat anak sungai, di mana juga habitat pesut Mahakam. Jadi saya juga punya foto seperti itu, tapi pesutnya kurang jelas, makanya saya pilih foto yang ini. Dan memang mereka lintas di habitat pesut yang tadi merupakan core area pesut, dan itu cukup mengkhawatirkan karena sebelumnya memang tidak ada kapal seperti itu. Dia baru mulai angkut di anak sungai 2016. Dulu serupa juga ada kapal seperti itu masuk di sungai namanya Sungai Kedang Pahu, tapi waktu itu masih sedikit tiga yang mudik, tiga yang keluar dalam saat itu pun sudah kami rasa itu banyak. Tapi pesut masih kadang-kadang ada toleransi, dia akan mengubah arah keluar cepat atau dia akan muncul terus sehingga dia lewatin. Tapi sekarang kita lihat di salah satu anak sungai Kedang Kepala, dia memang sudah tidak terhitung berapa kapal yang lewat dalam sehari dan tidak menggunakan interval antara kapal juga. Jadi itu cukup gawat. Apakah desibelnya mengganggu sekali, Bu, dibanding kapal lainnya? Kalau untuk mengganggu itu kapal speed yang paling mengganggu karena dia frekuensinya tinggi dan juga itu pasti sudah sangat sekali mengganggu pesut. Tapi kalau ini sebetulnya punya frekuensi rendah, tapi karena desibelnya tinggi,
bisa sampai 120-130, dia bisa men-scramble ya, maksudnya bisa apa namanya, desibelnya bisa menghalau pantulan dari sonar pesut sehingga pesut tidak bisa mendengar, menghitung di mana posisi diri sendiri. Oke, berarti tadi ada juga soal rengge yang menjadi permasalahan utama eh, pesut mati. Dan juga tadi disebutkan juga solusinya ada pinger ya, Bu. Bagaimana Ya, sih Bu cara kerja pinger dan juga apakah ada formulasi menemukan cara kerja terbaik dari pinger tersebut? ya, ya, itu mungkin yang berita positif yang saya belum terlalu angkat di dalam cerita ini karena saya kira mungkin panjang lebar, tapi memang finger itu alat yang ternyata sangat efisien. Jadi kami di tahun mulai dari tahun 2018 sudah melakukan studi. Akhirnya kami menemukan satu finger dengan frekuensi antara 50 dan 120 kHz. Kemudian dia desibelnya sekitar 125 desibel. Sebelumnya kami tes dengan 115 desibel, tapi ternyata kurang efisien. Mas pesut kadang-kadang masih kadang-kadang suka penasaran, tapi kalau 125 desibel pesut sudah memang mau menjauh dari apa namanya, dari finger tersebut. Tapi tidak juga terlalu jauh. Jadi kami harapnya jangan sampai terusir dari feeding area ya, dari area yang dia cari makan, sehingga ternyata secara efektif terusir sekitar 10 meter. Nah, setelah itu kami mengadakan pingar lebih banyak. Jadi awalnya coba dengan 40 pingar. Ada beberapa, jadi 33 tersisa karena ada 7 yang terseret oleh kadang-kadang banjir kayu atau oleh pontong tersendiri yang terlalu melalui pinggir, dia menseret jaring, juga menseret juga pinggir kami. Tapi itu efektif dan kami tambah lagi sekarang keseluruhan ada 78 pinggir yang terpasang dan semua nelayan menyatakan malahan yang dulu pesut suka ganggu makan ikannya mereka atau merusak tengge sekarang tidak lagi, sehingga itu salah satu sukses sebetulnya untuk menjauhkan pesut dari jaring. Namun saya rasa mungkin kita antisipasi nanti pesut akan terbiasa dengan suara itu, mungkin harus tetap ada solusi bahwa rengge dengan ukuran mata rengge tertentu mungkin perlu ada perda. Ya kita tentu saja sosialisasi dan diskusi sama nelayan untuk alternatif, jaring alternatif sehingga tidak, karena pesut biasanya mati di dalam ukuran mata rengge sekitar 10 cm ke atas. Jadi kita harapnya ukuran mata rengge lebih kecil yang dipakai dan juga tidak melintang ke tengah sungai tapi di pinggir. Begitu. Berarti memang si finger ini memang juga digunakan untuk lumba-lumba laut ya Bu, awalnya ya, inspirasinya Ya, ya. cuma kami adaptasi jadi bikin prototipe khusus untuk sungai karena di laut itu sangat bising sekali, terlalu nyaring sehingga pesut akan jauh sekali terusir dan itu yang kita tidak mau karena habitat pesut di sungai kan terbatas. Ya. Apakah formula ini juga dicontohkan oleh negara lain, finger ini? Ya, untuk di laut ada cukup banyak juga contoh, tapi untuk di sungai belum ada. Sehingga ini proyek yang ada di Mahakam ini akan menjadikan contoh untuk sungai lain seperti Sungai Gangga, di mana ada juga lumba-lumba sungai. Kemudian untuk daerah Amazon, jadi saya juga sering memberikan informasi dan laporan bagaimana cara membuat studinya untuk memeriksa apakah benar-benar mereka respon dengan baik, tidak mengubah perilaku terlalu jauh, misalnya dan ya diharapkan ini memang sebetulnya ini sebetulnya proyek contoh sih di Mahakam. Oke, memang jadi sahabat memang kalau finger ini adalah suatu alat yang dipasang di rengge supaya pesut tidak masuk ke jaring-jaring mata-mata jaring sehingga dia tidak mati tenggelam. Ya, Sehingga, betul. sehingga finger itu memberikan jarak supaya si pesut tidak mendekat ke sana. Dan ide dari finger yang sudah dibuat oleh Yayasan Konservasi Rasi menjadi contoh bagi eh, lumba-lumba air tawar lain seperti tadi salah satunya di Amazon ya, Bu Daniel. Ya, betul. Oke, berarti karena waktunya mungkin sudah kita masuk pada sesi pertanyaan. Eh, Pertama mungkin saya ingin
mempersilahkan teman-teman yang ingin raise hand untuk bertanya langsung kepada Bu Daniel tentang Pesut Mahakam itu sendiri. Kalau mungkin belum ada, kita mungkin paralel saja bisa langsung ke kolom chat pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah masuk dan kita bisa langsung tanya ke silakan bagi para penanya yang sudah kan pertanyaannya. Oh, ada yang raise hand Bu, dari Ibu dan Oke, yang raise hand nanti saya tahan dulu. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Citra Ayu dari Bandung. Izin bertanya, Bu, bagaimana dengan kasus dari habitat pesut Mahakam tercemar limbah sehingga habitat pesut menjadi terancam? Juga pakan pesut berkurang karena sungai tercemar. Terima kasih. Nah, ini mungkin terkaitannya dengan limbah tadi, Bu, yang juga memengaruhi eh, Mhm. ekosistem yang ada di sana. Mungkin dari kasus tertentu, apakah ada dari kasus ini yang mungkin membahayakan sekali bagi pesut, Bu? Ya, Silahkan. baik. Sebetulnya di pertama kali kami betul-betul tahu ada masalah limbah itu mulai kami antara 2017 akhir sampai 2018, waktu itu tahun banjir. Di situ kami setiap kali 3 bulan melakukan monitoring kualitas air, malahan menemukan unsur logam berat di dalam sungai yang semestinya tidak ada di dalam. Kemudian tahun 2018 mulai musim kemarau setelah 1 tahun banjir, banyak sekali ikan baung putih yang tiba-tiba bertonton mulai munculan di permukaan mati atau sekarat, sehingga kami menduga mereka mengalami keracunan mungkin karena lama mereka di dalam uh, di dasar sungai biasanya mereka hidup. Kemudian mungkin elemen-elemen itu memang biasanya menetap ke dasar. Mereka udah banyak konsentrat, kemudian juga ada faktor alami juga, mereka di musim kemarau mereka naik ke atas karena kurang oksigen di situ. Tapi ikan itu penuh dengan racun apa segala macam itu yang dimakan sama pesutan ini. Bukan hanya bicara karena kami mengambil ikan dari yang masih sekarat, kami bawa ke laboratorium, ternyata memang positif terpapar pertama dengan racun ikan, kemudian juga dengan logam berat yang lebih kronis. Jadi kronis itu sudah waktu itu kalau tidak salah PB ya, lead ya, timbal. Nah, itu masuk di dalam daging ikan. Otomatis kalau masyarakat makan daging itu kan bahaya. Kemudian kalau yang racun ikan, kelihatan dari semua ciri-ciri ikan itu dia sempat mengalami racun. Jadi mungkin di hulu melemparkan racun sehingga ikan juga banyak akan muncul. Ya itu baru kami sadar bahwa ini permasalahan, dan waktu itu banyak pesut mati tapi dalam keadaan sudah busuk banyak, jadi kami tidak bisa ambil sampel juga untuk mengecek. Nah, tahun ini kami memang dapat 2 ekor, seinduk dan anak, dan dua-duanya positif keracunan. Mungkin ada bekas udang di dalam lambung pesut tadi, sehingga kami duga mungkin ini pas mau meracun udang kali. Jadi ini memang permasalahan, kami juga minta tolong sama aparat untuk betul-betul diatasi karena racun itu bahaya untuk masyarakat dan pesut dan ekosistem. Um, Ya, mungkin apa yang saya bisa nama di situ. Tapi memang kalau bisa yang bukan musim hujan, air maka masih dalam keadaan baik. Maksudnya tidak perlu, tidak ada banyak yang melewati baku mutu. Tapi memang kita harus waspada pada saat musim hujan, banyak yang dari darat yang masuk ke dalam sungai. Begitu. Sehingga Oke, mungkin ya untuk kebun sawit memang sebaiknya menerapkan sistem buffer zone, zona penyangga, bahkan juga organik pupuk seperti itu. Kita harapkan bahwa dari RSPO ya atau ISPO sudah benar-benar akan menerapkan sustainable perkebunan, tidak merusak ekosistem. oke. Eh, Mungkin kita masuk ke yang sudah semoga menjawab ya dari untuk Mbak Cipra. Eh, Ibu Yulianti, silakan untuk menyalakan mic-nya karena sudah raise hand tadi ya.
Ya, makasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan, untuk saat ini status pesut itu masuk ke golongan ke CR atau IN. Soalnya kalau saya baca di Wikipedia, itu statusnya di zona yang IN. Sedangkan di beberapa berita dikatakan kalau dia termasuk yang statusnya itu berada di terancam kritis. Nah, yang ingin saya kemudian itu saja pertanyaan. Atau mau nambah lagi? Yang ingin saya tanyakan, dengan tingkat natalitas dan mortalitas yang seperti itu, seberapa besar dan kemudian kan rencana-rencana konservasi yang istilahnya itu masih butuh beberapa tahun gitu untuk semua bisa dilaksanakan. Kemudian habis itu seberapa besar harapan bagi pesut ini untuk dapat bertahan gitu. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Mungkin di awal presentasi saya mungkin kurang jelas, mungkin penjelaskan, tapi memang di situ saya cerita bahwa pesut mahakam tersendiri, kalau kita masuk di www.iucnredlist.org, kita harus klik lagi sampai dapat populasi. Jadi sebagai spesies, Orca elebrevirostris memang endangered, termasuk yang populasi yang ada di laut, yang ada di pesisir, di perairan di Indonesia pula ada. Tapi kalau di Mahakam, dia memang khususnya CR, jadi dia critically endangered sebagai populasi terisolir dari yang hidup di Mahakam Delta, bahkan di Teluk Balikpapan, atau bahkan di Cilacap, atau di mana itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua tadi, maaf ya, coba ingat lagi tadi pertanyaan kedua. Tentang konservasi, dan memang itu membutuhkan ya. upaya yang tahun menahun. Ya, nah, baik. Kalau saat ini kami menunggu penetapan untuk kawasan konservasi perairan itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apabila sudah ada penetapan, kami bisa menyusun dengan pemerintah daerah, namanya rencana zonasi pengelolaan. Jadi itu bisa jadi management plan yang akan diperbarui setiap 5 tahun. Jadi ada rancangan kerja untuk masing-masing OPD dan juga ada action plan. Kemudian jadi ini akan diterapkan bagaimana masing-masing OPD punya andil dalam konservasi pesut mahakam itu. Jadi kami sangat mengharap itu segera bisa difinalisasi. Kemudian juga ada perda yang sudah diinisiasi oleh pemerintah daerah Kukar. Mereka ini sudah tahapan review, jadi sudah berapa kali ada meeting juga untuk mengubah perda, dan termasuk revisi perda perikanan juga untuk masalah rengge juga, dan mungkin yang alat-alat lain yang tadi dianggap masih tidak mengganggu, segera mengganggu, bukan hanya untuk pesut tapi untuk overfishing juga, seperti misalnya alat sawaran yang sekarang pakai kasa, kalau dulu pakai jaring ukuran lebih besar, sekarang pakai kasa, sehingga juga menangkap terlalu banyak ikan dan juga terlalu panjang atau terlalu banyak. Jadi memang ada semacam perubahan dalam peraturan juga yang akan diterapkan di situ. Nah, kami sangat mengharapkan dari situ sih. Berapa waktu itu kan makan mungkin untuk penyusunan RPZ tersendiri, mungkin finalisasi harus selesai setengah tahun setelah penetapan oleh Kementerian Kelautan. Jadi mudah-mudahan pertengahan tahun depan sudah ada rencana pengelolaan yang siap diimplementasi apabila mungkin ada dana APBD atau APBN, mungkin begitu. Dan tentu saja sosialisasi masyarakat yang memang selalu perlu terus menerus, sehingga juga kami ada kerjasama dengan sekolah-sekolah di Mahakam untuk kegiatan seperti PLH ya, pendidikan lingkungan hidup, ada membuat kurikulum praktikum dan juga yang teoretik. Oke, semoga menjawab ya, Bu Yulianti. Mungkin aku akan masih tetap mengizinkan yang raise hand dulu. Dari Ibu Maulida Meliana Dewi, silakan untuk menyalakan mikrofonnya mungkin.
Baik, Ya, silakan. Ya, selamat sore. Apakah sore. suaranya keluar? Keluar. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Daniela karena memberikan materi mengenai pesut mahakam ini. Lalu untuk sebelumnya perkenalkan, saya Maulida dari Yogyakarta. Izin bertanya mengenai pesut mahakam, populasi pesut mahakam. Tadi disampaikan bahwasanya pesut mahakam ini hari ini hanya ditemukan di Sungai Mahakam ketika musim kemarau saja. Dan selebihnya pesut mahakam ini banyak ditemukan di perairan Kutai Kartanegara. Nah, tetapi ada beberapa kematian pesut yang diakibatkan oleh polusi logam berat. Bukankah ketika kemarau, akumulasi polutan ini akan jauh lebih tinggi dan akan berbahaya terhadap pesut? Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk di Sungai Mahakam sendiri, sumber mana saja yang melepaskan polutan logam berat ini? Seperti mungkin bisa saja industri batu bara atau lain sebagainya. Lalu yang ketiga, apakah sudah ada penelitian mengenai batas toleransi polutan yang terakumulasi di perairan dan berdampak terhadap kematian pesut? Itu untuk pertanyaannya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung ya menjawab. Untuk di populasi penyebaran, mungkin tadi ada mungkin sedikit salah mengerti. Pesut penyebarannya ada di aliran utama dari Sungai Mahakam dan disebut Das Mahakam, termasuk anak sungainya dan sebagian dari danau-danau. Jadi itu penyebaran pesut memang kebanyakan di daerah Mahakam Tengah. Jadi pesut ada di sungai utama, ada di anak sungai, dan juga ada sebagian di danau. Nah, kalau polutan memang bisa ditemukan di anak sungai, khususnya lebih banyak karena mungkin arus di Mahakam lebih kuat ya. Kadang-kadang di belakang konveyor aja kami menemukan misalnya unsur logam berat dan di hilir juga beberapa titik. Tapi kebanyakan di anak sungai karena lebih terbatas habitatnya. Kemudian itu asal dari mana? Itu memang kebanyakan dari kebun sawit. Itu memang kami menemukan di daerah yang tidak ada batu bara, bahkan ada sawit, ya itu memang dari situ asalnya. Kemudian untuk bagaimana dengan pesut penelitian, ya baku mutu kan ada. Memang kalau kita misalnya menganalisis kualitas air, ada baku mutu berapa toleransinya boleh ada pencemaran sampai konsentrat berapa. Kemudian dalam tubuh pesut sendiri kami ada beberapa laporan tentang akumulasi logam berat, tapi akumulasi logam berat tidak mengakibatkan langsung kematian pesut. Mereka punya toleransi juga, walaupun konsentrat di tubuh melebihi baku mutunya yang sebetulnya dibolehkan, tapi tetap mereka masih punya sistem defense ya dari manusia pun juga yang terakumulasi logam berat akan ada mengalami kerusakan tapi masih bisa hidup, dia tidak akut mengakibatkan kematian, merusakkan ginjal, merusakkan hati, fungsi-fungsi seperti itu, tapi makan waktu. Nah, kalau untuk kayak potasium, dia memang dipakai untuk kadang-kadang meracun, itu memang langsung bisa mengakibat mungkin berapa hari atau selang mungkin berapa sehari mungkin sudah bisa kena karena sudah menyeluruh terserap oleh tubuh sehingga itu bisa menyebabkan kematian. Kalau ikan lebih cepat, kalau ikan diracun memang lebih cepat sehingga masyarakat langsung misalnya nangkap dan dibuang racunnya karena masuk di dalam bagian organ-organ dalam itu kan dibuang otomatis, sebetulnya tidak langsung bahaya tapi masyarakat tidak sadar bahwa kalau ikan yang ditangkap karena sudah lemah tapi tidak langsung ditangkap, itu kejadian memang di dalam satu kampung keracunan karena ada acara, kemudian mereka perlu ikan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, akhirnya menggunakan racun. Nah, setelah polisi selidiki diketahui itu dan masyarakat keracunan karena racun sendiri ya yang dilakukan oleh orang tertentu. Jadi itu sangat bahaya untuk menggunakan racun untuk menangkap ikan. Oke. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Apakah sudah ada yang bertanya? Oke, dari Anggia dari Pekanbaru. Apakah pesut mahakam tergolong dalam kategori endemik
Jika tidak, apakah bisa pesut mahakam dikonservasi secara ex situ dikarenakan habitatnya sudah mengalami kerusakan? Terima kasih. Silakan Bu Daniel. Ya, kalau pesut karena kemungkinan ada studi oleh saudara namanya Trifan Budi yang melakukan studi DNA. Ternyata pesut ini memang sudah termasuk sangat apa namanya? Dia melakukan studi ternyata itu pesutnya sudah terpisah dari saudara yang hidup di laut sekitar 500.000 tahun lalu, 500.000 tahun lalu, sehingga dia memang sudah berbeda dengan yang lain. Kemudian apa tadi ya pertanyaan itu? Oke, jadi tampilkan kembali. Ya, yang kedua tadi. Maaf. Nggak apa-apa. Tadi kalau nggak salah berbicara tentang ex situ soal konservasi, Oh ya, apakah ex situ ya. Apakah endemik ya? Endemik tadi yang itu tadi ya, bahwa sebetulnya kalau kita anggap pesut itu sudah memang kalau saya menganggap itu endemik karena dia memang berbeda dari segi DNA dan juga dari studi saya dulu untuk S3 memang membanding yang di laut di Teluk Balikpapan sama di Sungai Mahakam, dan ternyata mereka juga dari banyak segi lain selain DNA juga berbeda, dari sosioekologi juga dari morfologi juga ada perbedaan. Nah kemudian apakah bisa dikonservasi secara ex situ? Nah itu yang memang yang menurut saya tidak bisa dilakukan karena pesut itu rentang stres. Jadi dulu memang ditangkap untuk oceanarium dan di situ mereka tidak bisa hidup lama. Usianya tidak panjang, kemudian bahkan yang terakhir yang lahir di situ 5 tahun kemudian sudah mati, sementara di alam bisa kemungkinan antara 30-50 tahun kalau tidak mengalami apa namanya itu ya kecelakaan atau apa. Dan habitat itu tidak selalu buruk memang. Ini ada fase-fase tertentu ya. Jadi mereka mengakumulasi mungkin pada saat buruk, tapi tidak seperti saya bilang tidak langsung mengakibatkan kematian. Sama dengan masyarakat yang hidup di pinggir sungai, tidak langsung juga kalau makan ikan yang misalnya itu, karena itu kan ada tertentu. Cuman kalau logam berat itu tidak pernah ada keluar dari tubuh, itu masalahnya, dan bisa kadang-kadang pada saat imun sistem turun atau bahkan tua. Makanya tahun ini yang mati memang ada 3 yang betul-betul tua sudah, nah ada giginya sudah mau apa sudah terkikis habis begitu. Jadi mereka lebih rentang mungkin kalau ada mungkin penyakit tertentu, jadi mereka kurang cepat bisa berenang menghindari kapal atau seperti itu memang. Jadi kalau untuk masalah pesut dipindahkan, saya kira itu memang akan menjadikan malapetaka, jadi akan mengakibatkan musibah untuk pesut yang masih tersisa, dan juga pada saat penangkapan dan apa itu banyak hal yang melibatkan terus bagaimana nanti mau dikembalikan ke mahakam kalau mahakam sudah aman begitu ya. Lebih baik sekarang kita 100% coba untuk raise awareness, dan juga harus ada rencana aksi, dan saat ini memang kalau saya lihat dari pemerintah daerah dan pusat pun juga ada niat untuk betul-betul apa namanya take action ya, supaya kita terus menerus polusi, dan juga untuk masalah kebanyakan pesut sebetulnya mati di dalam rengge, itu harus kita ingat. Jadi bagaimana supaya pesut tidak mati di dalam rengge. Nah untuk itu memang sudah mulai langkah ke situ dengan Perda, dan juga dengan saat ini langsung untuk emergency kami memasang pingar, dan itu ternyata cukup efektif untuk yang pingar yang ada saat ini. Oke, tadi memang apakah dia endemik atau tidak juga itu menjadi pertanyaan saya sebelumnya. Jadi apakah dia yang di sungai itu berbeda dengan yang ada di pesisir? Jadi intinya adalah kita tidak bisa menyamakan itu. Jadi yang memang yang ada di Mahakam itu berbeda dengan yang di daerah lain. Itu nantinya akan mempengaruhi status tadi ada endanger dan juga yang sebelumnya. Dan juga tadi ada terkait pingar Bu, ada yang nanya sebetulnya pingar itu hanya berpengaruh terhadap pesut atau ketika ditanam di air itu? Apakah hewan lain juga terpengaruh oleh hasil dari pingar itu atau tidak? Dan juga apakah bisa diatur besar kecilnya supaya pas tidak mengenai, misalnya tidak mengenai hewan yang lainnya? Baik.
Ya, jadi ternyata finger punya efek positif untuk nelayan karena ada efek samping yang tidak diduga. Ternyata ikan yang masuk sekarang lebih besar dalam jaring. Mereka kadang-kadang dapatnya penghasilan lebih besar. Sehingga nelayan senang dengan adanya alat itu sebetulnya. Ya, itu juga syukur. Dan kemudian kalau untuk cedera tidak ada siapa yang bisa tercedera oleh finger itu sebenarnya itu karena otomatis kalau suara mengganggu mereka akan menjauhi. Ikan pun sebetulnya tidak bisa mendeteksi, tapi mungkin ada getahnya karena frekuensi terlalu tinggi untuk ikan. Kemudian mungkin bisa jadi getarannya mungkin yang membuat ikan sebetulnya satu jenis ikan aja sih yang tertarik dengan finger itu patin. Patin memang uh, pokoknya ikan yang agak besar tubuhnya suka tertarik dengan itu sedikit. Malah dia malah mendekati finger itu dan itu akan menguntungkan bagi para nelayan ya. Iya, betul. Oke, mungkin terima kasih kepada para penanya yang sudah berkesempatan untuk bertanya. Mungkin ada statement khusus Bu terakhir untuk menutup diskusi ini dari Bu Daniel tentang pesut mahakam. Boleh mungkin cerita bagaimana penelitian Ibu berpuluh-puluh tahun atau mungkin keluh kesahnya atau apapun yang berkaitan dengan pesut ini Bu, untuk closing statement. Ya, wah ini kembali dalam waktu 20 tahun penelitian dan konservasi. Ya makanya mungkin ada yang penasaran apa mungkin, sih rasanya neliti pesut itu. Karena sudah mulai saya kenal udah lama dan karena saya bisa mengenal secara individual juga kadang-kadang dari cara dia muncul aja sudah tahu, nggak mesti lihat siripnya sudah tahu oh ini Fiona atau ini Jana atau siapa. Jadi sehingga memang kita sudah ada kadang-kadang pesut juga memang apabila dulu saya lakukan kegiatan penelitian misalnya dengan akustik, nanti pesut kadang suka muncul melihat yang kita mata ke mata. Jadi itu saya tidak pernah bisa melupakan kalau cara dia memandang kita langsung matanya ke kita itu. Jadi mungkin sudah deal ya, memang harus sampai betul-betul perhatikan mereka dan bisa bantu semampu saya. Makanya kemampuan saya mungkin sampai di mana saja. Jadi untuk itu harapan memang dari semua pihak bisa bantu untuk perlindungan. Dan saya juga lihat beberapa pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa melindungi sebagai generasi muda. Ya mungkin hal-hal yang bisa dilakukan mungkin kadang-kadang ya itu tadi kebijakan, kemudian juga tapi untuk yang tinggal di Mahakam ya masalah tidak membuang sampah di sungai seperti itu. Ya mungkin kita bisa nanti lanjutkan diskusi lagi sih apa yang mungkin yang bukan di daerah Kalimantan bisa lakukan untuk pesut sehingga tetap bisa terlestari karena itu cukup rumit karena memang konservasi bukan satu solusi ya, memang harus ada beberapa solusi yang smart dan cepat juga, gitulah mungkin. Oke, terima kasih Bu Daniel. Mungkin ada yang masih belum bisa saya cover untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah raise dan juga chat, mungkin nanti bisa di hal lain atau misalnya di medium lain untuk bertanya. Saya juga bertanya secara pribadi juga, nanti juga dipersilakan. Dan juga sebagai penutup, tadi kita melihat bagaimana banyak sekali ancaman yang dilakukan, ancaman yang mengintimidasi pesut mahakam itu sendiri, ya, mulai dari racun, kapal, rengge, dan juga sebagainya. Tapi di sisi lain, kita juga melihat banyak sekali seperti finger yang memang itu adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan saat ini untuk menghindari penyebab kematian pesut terbesar, yaitu karena rengge. Dan juga kalau dari Bu Daniel sendiri memang kalau saya lihat dia sangat mengerti pesut. Dia itu memang seperti ibu pesut, makanya di setiap ketemu pesut baru pasti dinamain sama dia nama-nama yang unik. Nanti ada Fikri. Nanti ada Fikri. Saya sudah pesan satu untuk kalau ada yang mucil, yang tengil, nanti saya minta namain Fikri. Dan juga
kurang lebih begitu bagaimana kondisi dari Pesut Mahakam yang kita hadapi saat ini. Semoga kedepannya penetapan kawasan konservasi rencananya akan terbit ya untuk tahun depan ya mungkin ya. Nah, itu Iya, mudah-mudahan di bulan awal tahun baru, mudah-mudahan. Itu memudahkan apa yang sudah dikerjakan berpuluh-puluh tahun ya, karena itu adalah hadiah besar bagi para pelindung dan pencipta Pesut Mahakam. Mungkin itu saja yang saya bisa utarakan, karena mohon maaf waktu sudah habis, dan juga saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada semuanya dan juga tahun baru. Tuhan Yesus memberkati dan juga selamat liburan bagi kita. Salam sehat selalu. Terima kasih. Saya Fikri Muhammad pamit. Terima kasih semua. Oke.